teman-teman yang belum tahu, kita akan membahas mengenai hidrasi dan juga jerawat. Ada nggak demo home spa-nya? Ada, tapi kita akan memfokuskan pada tema kita tersebut. Jadi prospekan kalian juga bisa lebih terarah. Ya, jadi setiap Selasa dan Sabtu event tetap ada, tapi akan di mix ya. Ada juga event tentang fat loss nih misalnya ya, buat kalian yang tahu bulan ini juga ada promo di R90 ya. Oke, kita nggak bahas itu, tunggu aja pengumumannya dari upline kalian ataupun tanya ya kalian ke upline Ruby Above kalian. Hari ini saya akan membahas mengenai sekali lagi tentang kesehatan. Kenapa kok ini terus dibahas? Karena memang sekarang teman-teman se-Jawa dan Bali atau mungkin kalian bahkan bisa dibilang se-Indonesia sedang dalam gawat darurat COVID. Ya, kenapa kok saya bilang seperti itu? Karena seperti ini teman-teman ya. Mari kita lihat apa yang ada dalam pikiran teman-teman saat melihat berita ini. Ini saya ambil dari Suara Surabaya dan juga kondisi COVID di Indonesia, terutama memang sebetulnya di daerah Jabodetabek. Ya, tapi sebetulnya saya bilang di seluruhnya teman-teman ya, cuman kita spotlight yang di spotlight benar-benar yang di ibu kota, karena kalau ibu kotanya aja parah ya berarti yang sekitarnya juga bisa lebih parah karena rujukan rumah sakitnya kemana? Ke ibu kota, betul nggak? Yang di daerah-daerah ada salah satu sahabat saya di Surabaya ya, dokter juga ya, yang keluarganya itu aslinya di Kalimantan, di Kota Baru namanya, di Kalimantan. Dan kebetulan beliau cerita orang tuanya dan juga adiknya yang tinggal di Kota Baru semuanya terkena corona ya, terinfeksi COVID dan kebingungan kenapa? Karena kondisi kesehatan atau rumah sakit di sana tidak memadai. Kalau sampai perlu sampai masuk ICU tidak memadai alat-alatnya. Oleh karena itu kita fokuskan nih yang di ibu kota gimana. Nah di ibu kota kita lihat 13 rumah sakit di Surabaya sudah menutup layanan IGD untuk pasien COVID karena udah terlalu penuh teman-teman ya. Ada saudara saya di Surabaya bilang memang di IGD-nya cukup serem gitu ya, terdengar tangisan di mana-mana ya, jadi kayak orang panik gitu ya. Dan juga di Indonesia memang IGD dan ICU-nya sudah penuh sampai dirawat di tenda mirip kondisi perang. Nah, apa pikiran teman-teman saat melihat berita ini? Takut, panik, bingung, atau justru biasa aja, ya. Nah, tapi teman-teman biasanya ya sebagian besar nih ya, sebagian besar ya kita menjadi seperti ini teman-teman, takut ya, betul. Takut ya sebenarnya, aduh sudah nggak mau dengar aja, nggak mau lihat gitu ya, nggak mau lihat, nggak mau dengar, karena semakin dilihat semakin dibaca beritanya kok semakin takut, semakin khawatir dan bingung ya, sehingga ternyata ini memiliki efek samping loh teman-teman ya. Efek sampingnya di mental alias di pikiran kita dan juga di fisik. Ya, seperti kemarin Sabtu saya bilang, saat kita khawatir atau takut berlebihan, ternyata memicu yang namanya hormon kortisol, yaitu hormon stres kita, yang semakin meningkat itu ternyata menurunkan daya tahan tubuh kita, sehingga justru lebih rentan. Jadi teman-teman, bijaksanalah terhadap yang namanya berita. Boleh dibaca, tapi kalian harus mengolahnya dengan bijak, alias jangan semua berita juga dimakan mentah-mentah, karena juga selain memang tersirat kebenaran, ada juga hoax di sana, dan yang terpenting sebetulnya gunakan itu untuk mengedukasi baik diri sendiri, keluarga, dan teman di sekitar Anda, bukannya untuk tambah ketakutan dan paralyzed alias lumpuh nih ya, nggak bisa ngapa-ngapain, justru jadi tambah down, baik mental maupun fisiknya, malah kalian rentan terkena penyakit tersebut dan akhirnya merepotkan siapa? Diri sendiri dan keluarga sekitar. Ya. Jadi teman-teman, gimana caranya? Apa yang harus kalian ketahui supaya kalian ini enggak justru tambah panik dan bingung adalah, nah ini teman-teman ya, kemarin juga sudah saya jelaskan, kenapa ini saya jelaskan lagi, supaya kalian itu, gini loh, kenapa fakta itu juga penting ya. Kalau kita memang di dunia nuskin gitu ya, kita di dunia marketing, kita selalu bilang fact tells, story sells. Fakta memberikan info.
story atau cerita menjual. Yes. Nah, tapi kalau kita nggak tahu fakta juga, kita nggak tahu apa-apa, betul nggak? Akhirnya yang sudah takut tambah takut. Yang tadi kata Dr. Feby khawatir, tambah khawatir. Ya, oleh karena itu kita harus tahu dulu. Kalau udah tahu, kita banyak bisa memilah, membedakan, dan akhirnya kita nggak terlalu ketakutan. Ya, seperti saya kemarin bilang, varian COVID ini sudah ada sejak awal 2020 yang ke Indonesia, dan muncul varian Alpha, Beta, dan yang terakhir yang paling terbaru dan juga yang paling ganas adalah yang Delta. Ya, kenapa kok dibilang ganas? Karena dia bisa bermutasi ganda dan 60% lebih cepat menular. Kemarin kok ada yang tanya, berpapasan aja bisa menular nggak? Sebetulnya tergantung papasannya gimana. Kalau orang Indonesia papasan, hai, gimana anakmu, gimana kerjaanmu, bla bla bla. Nah, ini ngobrol yang lama ini sekitar 5 menit aja, apalagi maskernya kalau nggak yang benar, ya pakai masker kain atau masker scuba doang, ya itu pasti nular, ya karena dropletnya virusnya kemana-mana, ya. Atau kalau lagi ngobrol diturunin maskernya, gitu kan? Atau kalau ya itu tadi maskernya udah nggak benar, cara pakainya nggak benar, ngobrolnya terlalu lama, lebih dari 5 menit, ya pasti ketularan. Entah kalian sudah jadi OTG atau sudah mulai ada gejala ringan atau menularkan ke orang-orang sekitar Anda. Ya, jadi harus hati-hati terutama yang di variasi Delta. Jadi sarannya ya harus hati-hati tadi ya, maskernya harus yang benar pakainya. Dan juga variasi Delta ini sekarang juga cukup banyak terjadi di anak-anak dan bayi. Ya, bayi, balita, dan anak-anak. Saya memiliki kenalannya seorang suster yang mengelola panti asuhan, dan saat kita ngobrol baru aja ya beliau juga berkata banyak anak-anak kita yang kayaknya terserang flu, tapi puji Tuhan setelah dicek negatif, tapi ada satu balita yang sepertinya parah sekali dan dokter sudah mencurigai ini COVID, tapi susah untuk dilakukan swab ya karena kayaknya di bawah 2 tahun gitu teman-teman ya. Oleh karena itu ya memang ya kita harus berhati-hati ya, terutama untuk kalian ibu-ibu, bapak-bapak yang memiliki anak-anak kecil di rumah, entah itu juga masih remaja pun ya, yang kita bilang remaja aman gitu ya, tetap bisa terinfeksi dari si variasi si Delta ya, sehingga kita patut berhati-hati ya. Nah, tapi yang sebelah kanan teman-teman ya, saya nggak mau bahas terlalu detail, kalian bisa baca sendiri untuk variasi virus ini. Yang sebelah kanan, teman-teman perhatikan perbedaan dari gejala. Seringkali kita langsung berprasangka, aduh, saya aja ya kemarin lusa gitu ya, kayaknya habis makan roti coklat yang ada krimnya itu loh teman-teman ya, ada mocha krimnya itu saya makannya agak banyak gitu, lagi kepingin gitu ya, minumnya kayaknya nggak terlalu banyak sehingga malamnya itu kok tenggorokan agak nggak enak ya kan, kayak orang bahasa Jawa bilang serik gitu ya, aduh langsung terus habis gitu kok hidungnya kayak mulai agak nggak enak gitu ya, kayak gejala flu, aduh ini jangan-jangan COVID dalam hati gitu ya. Tapi itu tadi jangan berprasangka buruk, minum air yang banyak, minum Merin Omega gitu ya, nanti aku kasih solusi-solusinya, dan ternyata tidurkan aja besok paginya hilang semua ya. Puji Tuhan, alhamdulillah gitu ya. Tapi coba dicek lagi besok-besoknya gimana. Jadi teman-teman lihat di sini, kalau ada batuk kering dan bersin-bersin, seringkali itu karena polusi udara atau alergi. Ya. Nah, yang kedua, batuk ya, mau itu batuk kering atau basah, disertai lendir, bersin dan pilek. Bisa jadi pilek biasa alias ya kalian kayak misalnya setiap pagi nih suami saya atau anak saya yang pertama itu sering kali kayak gini, batuk dan pilek ya, karena itu adalah apa ini namanya ya, jadi itu ada istilahnya ya kayak mirip alergi di cuaca pagi hari gitu teman-teman ya, jadi itu biasa, siangnya udah hilang. Nah yang ketiga, batuk, lendir, bersin, pilek, sakit, badannya udah mulai pegel-pegel gitu ya maksudnya ya, lemah, kelemahan atau lemes, dan ada demam ringan. Memang ini mirip kayak corona juga ya, antara flu dan coronavirus ini mirip. Tapi kalau coronavirus yang keempat, biasanya demamnya sedang sampai tinggi
ada kesulitan bernafas, dan kehilangan indera pengecapan dan perasa. Mencium nggak bisa bau, ya, kehilangan penciuman. Makan nggak ngerasain, ya, dan kesulitan bernafas alias sesak. Tapi bisa jadi belum ada sesak juga bisa, sudah terjadi coronavirus, ya. Jadi kalau udah mulai muncul gejala yang paling nggak ketiga, kalian lebih baik lakukan apa? Cek, ya, baik itu swab antigen atau yang paling sensitif PCR. Cuman ingat, PCR itu nggak langsung sensitif di hari pertama, mulai sensitif dari ketiga dan kelima, ya. Jadi ya kebijaksanaan lagi masing-masing, kembali lagi kebijaksanaan masing-masing untuk tidak terlalu khawatir, tidak terlalu panik sehingga langsung cepet-cepet gitu ya. Akhirnya false negatif alias diceknya negatif ternyata positif. Nah, oleh karena itu harus ngapain? Harus keep calm ya. Keep calm ini alias tenang teman-teman ya. Tenang tapi bijaksana ya. Tetap ini ada gambarnya laptop. Kenapa ya kita tetap info update terbarunya gimana? Ya, tapi ya dalam hati dan pikiran dan tubuh kita tenangkan, baik itu dengan meditasi, dengan kita juga melakukan hal-hal yang kita sukai, misalnya membaca buku kah, berdoa kah, bermain dengan anak-anak kah, atau lain sebagainya. Ya, lakukan yang tenang yang membuat kalian happy tapi tidak membahayakan ya. Lihat, jangan keluyuran kemana-mana. Aku maunya tenang harus jalan-jalan ya, jangan juga gitu ya. Yang bijaksana. Nah, teman-teman, apa yang kalian bisa lakukan dengan lebih baik ya? Ini nih, maskernya yang benar. Ya, tadi udah saya bilang kalau pakai maskernya nggak benar, diturunin di dagu gitu ya, atau saat kalian ngerasa, oh ini temen kok, ini keluarga kok, aman pastinya kalian buka. Jangan ya, pakai yang benar menutupi hidung sampai ke dagu. Dan yang kedua yang kanan atas, ini kita melakukan cuci hidung. Cuci hidung ini teman-teman orang-orang biasa gunakan dengan air garam kalau di rumah. Tapi hati-hati, air garam bisa membunuh juga flora normal alias bakteri yang baik yang ada di hidung. Tapi ini cukup efektif untuk kalian yang mungkin masih baru terpapar nih. Kalian habis ketemu orang yang positif. Ngapain nih? Aduh, aku takut pasti aku positif. Belum tentu. Bisa jadi memang sudah ada virus di hidung atau tenggorokan. Lakukan ini teman-teman ya. Cuci hidung dengan cairan NaCl 0,9% alias apa? Cairan infus. Ini lebih mudah dibeli ya di apotek-apotek ya. Ini cairan infus normal NaCl atau normal salin gitu ya. Bilang aja cairan infus NaCl atau normal salin. Ini aman untuk kita lakukan cuci hidung ya. Jadi kalian miringkan aja, kalian semprot gitu ya, dan kalian buang sisanya. Ya, seperti itu lakukan kanan dan kiri. Dan yang di bawah ini lakukan kumur. Ya, nah kumur ini biasanya kita pakai betadine, tapi betadine kurang disarankan karena ada efek kayak membakar gitu ya teman-teman ya. Jadi karena kalau maksudnya kalau jarang-jarang aja betadine lebih efektif. Jadi kalau misalnya kalian ketemu orang yang barusan positif gitu ya, dikumur dengan betadine ataupun tadi dicucinya dengan air garam lebih cepat. Tapi kalau untuk rutinitas ya, yang hidung pakai normal salin atau cairan infus, yang tenggorokan pakai air garam. Ya. Jadi iya betul, sangat korosif, makanya dipakainya kalau benar-benar emergensi aja, Lydia. Habis ketemu cepet-cepet pakai betadine lebih baik. Ya, kalau rutin jangan betadine tapi dengan air garam ya. Air garamnya dibuat dengan air hangat lebih baik lagi. Oke? Jelas ya teman-teman ya, ini simple tapi sangat penting kalau kalian mau lebih aman. Oke, yes, betul. Pakai air garamnya yang non-yodium, kata Dr. Febi. Ya, ya ini normal salin ya, sudah dijawab dengan Dr. Febi. Thank you, Dr. Feb. Nah, oke. Sekarang kita masuk ke Nuskin-nya, ke Pharmanex-nya ya. Tadi cukup lama juga ya, saya infokan ternyata kurang sisa 10 menit. Mengenai apa produk-produk Pharmanex yang bisa membantu. Kenapa kok saya bilang lebih baik mencegah daripada mengobati? Ya memang suplemen kita bukan mengobati, ya kan? Tetapi memang mencegah dan memperbaiki kondisi simptomatis daripada kalian yang sudah terkena atau terinfeksi dari virus tersebut. Nah, saya bagi nih teman-teman ya menjadi 3.
ya, yang low budget, medium, dan yang premium. Kenapa saya bilang gitu ya? Memang kita harus sebagai pebisnis ya kita harus bijaksana juga, kembali lagi ya, bukan bijaksana terhadap diri sendiri dan keluarga. Tentunya ya kalau kita pribadi kepengen yang terbaik gitu ya, pengen yang premium. Tapi it's okay. Customer kita, klien-klien kita tentunya nggak semuanya punya budget premium untuk membeli produk Pharmanex gitu kan, tapi mereka juga kepingin mendapatkan hasil. Oleh karena itu, ya, oke, thank you Cilydia, betul juga. Karena orang pun yang sudah terinfeksi dan sembuh bisa jadi sudah ada kerusakan organ, sehingga perlu kita maintenance, ya kita perbaiki, kita regenerasi kembali dengan suplemen yang baik, ya. Karena obat-obatan memang kita lebih baik gunakannya temporary atau sementara, tapi suplemen bisa jangka panjang. Oke, nanti Mbak Cinta Nila akan saya masukkan ke pertanyaan ya, nggak apa-apa. Sambil saya jawab juga, sambil saya jelasin. Nah, untuk low budget yang disarankan Cordymax dan Merin Omega. Ini kombinasi ini nggak sampai 1 juta, betul nggak teman-teman ya? Jadi hemat tapi cukup efektif. Kenapa kok saya bilang hemat tapi cukup efektif? Karena seperti kita tadi lihat ya, kalau orang sudah terinfeksi COVID apa tuh? Demam, sesak, ya kan? Jadi terjadi apa yang namanya peradangan ya dari virus tersebut dan juga menginfeksi saluran pernafasan. Nah, Cordymax atau yang kita lihat nih jamur Cordyceps ini memang membantu di daerah paru-paru. Ya, jadi bagus sekali untuk membantu mereka yang terinfeksi COVID ya, karena memang fokusnya yang terinfeksi di paru-paru, yang kita tahu kalau kita bertambah parah terjadi yang namanya sesak karena paru-paru terendam gitu kan. Jadi untuk mencegah sesak itu atau bahkan menurunkan gejalanya dibantu dengan Cordymax ya. Ini namanya dibantu ya, bukan satu-satunya cara ya teman-teman ya. Jadi ingat terapi dari dokter, terapi medis tetap harus dilakukan ya. Kalau apalagi kondisi sudah sedang ke berat. Tapi kalau ringan ke sedang dalam proses ini sangat akan membantu dan bisa terus dilanjutkan. Yang kedua, Merin Omega. Kenapa ini juga sangat penting ya? Bukannya lifepack gitu ya teman-teman bilang. Karena Merin Omega membantu inflamasi. Dia itu anti-inflamasi. Jadi anti peradangan. Jadi membantu sekali untuk nyeri tenggorokan yang ada, pusing yang ada, demam yang ada, itu akan diturunkan dari Merin. Cuman ingat dosisnya jangan cuma 2x2 ya, bisa 2x3 atau 3x3 atau bahkan 3x4. Sampai berapa dosis yang paling tepat? Sebetulnya kalau kita ngomongnya ikan tidak ada overdosis gitu ya kalau memang bilang obat-obatan. Cuman ya tetap kita perlu bijaksana kembali lagi karena efek samping dari minyak ikan ini adalah darahnya encer ya. Jadi sebetulnya kalau misalnya kalian tuh yang mau divaksin ya, terutama vaksin AstraZeneca yang takut darahnya tergumpal nanti. Ya ini aja, minum Merin Omega nggak mungkin tergumpal. Makanya saya juga pede. Kok saya udah minum semua suplemen Nuskin ya, Wespen dan lain sebagainya, ya saya nggak takut darahnya mengumpal karena suplemen kita memiliki efek menyencerkan. Cuman ya kalau encer ya bisa jadi ada luka lebih lama untuk pengendapan darahnya. Ya. Jadi ini yang penting untuk yang low budget di bawah 1 juta. Nah, untuk yang medium budget nih teman-teman ya, di sini sudah ada lifepack ya kan, dan ditambahkan Racemax ya. Kenapa kok dua ini penting juga ya? Sebetulnya ini penting juga ya teman-teman, tapi kembali lagi kalau memang budgetnya nggak ada ya cukup Cordy dan Merin dulu gitu ya. Tapi kalau budgetnya ada, lebih baik dan wajib ya sebetulnya kita tambahkan Raci dan lifepack. Why? Kemarin saya juga sebenarnya udah jelasin, ingat nggak kenapa? Oke, nanti pertanyaan ada di akhir ya, saya akan tampung. Karena si Racemax ini membantu dari sel Sel T, ya T-nya besar di dalam leukosit. Leukosit itu adalah sel darah putih. Sel darah putih adalah prajurit kita dalam melawan infeksi. Ya, teman-teman ya. Memang leukosit kalau misalnya infeksi bakteri, leukositnya menjadi leukositosis, bertambah tinggi, bertambah banyak gitu ya, karena sel darah putihnya meningkat untuk melawan si bakteri. Tapi kalau infeksi virus biasanya leukopenia alias leukosit atau sel darah putihnya justru turun nih teman-teman ya, karena
diinfeksi dari virus, dia jadi diinvasi dari virus, dia malah tertekan. Nah, oleh karena itu kita bantu si sel T ini di dalam leukosit yang menjadi kayak apa ya, boleh dibilang kayak jenderal-jenderalnya gitu ya, justru untuk bangun, bangkit, dan melawan. Ya, sehingga Resimex sangat penting. Dia membantu daya tahan tubuh, tapi berbeda cara dengan yang dilakukan oleh si LifePak. Kalau LifePak, teman-teman, kita tahu dia itu adalah multivitamin, mineral, dan antioksidan. Ya, ini sudah wajib. Jadi sebetulnya memang LifePak ini memang apapun kondisi kita ya wajib diminum gitu loh. Tapi dalam kondisi sekarang ya penting sekali untuk kita tahu nih, kita sekarang minum vitamin D dosis tinggi, kita minum zinc, kita perlu magnesium, ya kan? Dan kita perlu vitamin C gitu kan. Itu semua sudah ada di LifePak. Walaupun misalnya kayak vitamin D kita butuh high dose gitu ya, dosis yang lebih tinggi, bolehlah kita tambahkan. Tapi kita kan nggak mungkin ya dosis vitamin D sendiri, zinc sendiri, ini sendiri, jadi tambah justru banyak banget yang diminum. Ya, jadi justru LifePak ini membantu untuk memadatkan itu, tapi mungkin mana yang perlu kita tambah ya kita tambah. Ya. Nah, jadi kalau kita kombinasikan 4 suplemen ini akan jauh lebih baik, teman-teman ya. Bahkan ya, tadi saya bilang di awal, mencegah. Ya, benar-benar mencegah. Ya, jadi saya sendiri juga minum ini semua dan bahkan yang premium ya. Sebelum kita tanya jawab ya, kita mungkin akan overtime sedikit ya guys ya, mungkin 5-10 menit ya, nggak apa-apa ya. Jadi untuk yang premium budget ya kita tahu ada Ultimate Duo, dan tetap kita tambahkan Resimex dan G3. Sebetulnya G3 kenapa kok saya masukkan premium? G3 ini juga bisa masuk ke yang medium sebetulnya guys ya. Tapi ya kalau kita jadi 5 ya jadi premium juga ya kan. Jadi mungkin ya kalau orang yang antara medium ke premium gitu ya, kita boleh dari 4 ini ditambahkan G3 atau ya udah masukkan di premium. Ya, apalagi G3 soalnya ada promo gitu kan ya. Jadi sebetulnya juga masuk G3 ini bisa masuk ke medium ataupun yang agak low juga ya, tapi ya medium ke antara low ke medium atau medium ke premium. Karena kita sekarang ada promo kan teman-teman ya. 2.620.000 dapat 6 botol. Jadi sebetulnya ini jauh lebih hemat dan enaknya jus G3 ini bisa diminum sekeluarga. Karena kita tahu kan tadi dari awal saya udah bilang varian Delta juga banyak di anak-anak, balita. Nah, G3 ini boleh diminum mulai kapan? Tadi ada pertanyaannya dari salah satu leader yang menanyakan, bayi 2 bulan boleh nggak minum jus G3? Boleh, tapi dari ASI. Ya, nggak langsung, belum siap pencernaannya untuk meminum jus G3. Ya, kita tahu jus-jusan, makanan itu semua boleh diminumnya mulai 6 bulan. Tapi lebih baik mulai 9 bulan ke atas baru boleh secara langsung mengkonsumsi jus G3. Karena juga dia ya cukup asam gitu ya, jadi lebih baik 9 bulan ke atas. Di bawah itu boleh tapi dari ASI. Dan ini juga saya mau menambahkan ya, saya belum nggak kasih slide-nya, tapi mau menambahkan ya guys, seperti yang hari Sabtu kemarin kita membahas tentang susu beruang. Bear brand. Yang kita tahu itu bukan susu beruang asli, tapi susu sapi biasa sebetulnya. Yang mungkin yang dia punya formulasi yang kayak gimana-gimana yang dibilang lebih baik dari susu sapi biasa. Tapi kalau dibilang apakah susu beruang tersebut membantu untuk menghilangkan COVID virus gitu di dalam tubuh kita. Nah, sekarang pertanyaannya ya dari logika aja ya. Susu itu diminumnya masuk ke tenggorokan tapi masuk ke usus ya. Dan saluran tenggorokan dan saluran pernafasan itu ada namanya trakea, itu berbeda. Ya, kalau kalian masukkan susu ke saluran pernafasan, justru ya kalian akan mati saat itu juga karena kalian akan tersedak gitu ya. Nggak boleh ada cairan masuk ke paru-paru. Nah, terus kenapa kok dibilang gitu ya, nggak tahu ya, namanya masyarakat sekarang seperti tadi saya bilang, ketakutan yang melanda, kepanikan yang melanda membuat kita tidak rasional lagi ya. Ada berita apa langsung dipercaya, makanya saya bilang bijaksana, tetap harus waspada, cek berita, tapi ya harus pilah mana yang baik, mana yang sepertinya hoax. Tapi kalau kita ngomong susu beruang, ada susu yang memang benar-benar membantu sekali teman-teman, yaitu jadi saya bilang ASI, air susu ibu. Jadi untuk kalian yang masih menyusui, justru lanjutkan. Walaupun ya kalian sebagai ibunya positif COVID, anak-anak itu harus, bayi-bayi kalian tetap harus diberikan ASI.
Karena virusnya tidak menular dari ASI, tapi antibodi kalian tetap diberikan pada bayi Anda. Jadi kalau ada susu yang memang benar-benar menjaga dari virus adalah ASI. Jadi sudah dapat antibodi plus ibunya, ya seperti saya masih menyusui, saya mengkonsumsi ini Ultimate Duo, Resimax, Juicy3, ada Tigrin lagi, ada Marine Omega lagi, ada Lifepack lagi, ya teman-teman. Itu saya tahu saya sudah memproteksi baby saya yang saya berikan ASI, ya. Nah ini sedikit info aja. Nah jadi kenapa kok di sini nggak ada Cordymax? Karena di dalam R2 sudah ada Cordymax, ya, sudah ada Cordyceps, sorry. Jadi sudah ada di sini jauh lebih baik, ya. Dan Wispan kita tahu sudah ada fish oil-nya, tapi kalau kita mau tambah Marine Omega lebih lagi boleh ya sebetulnya, ya, untuk meredakan inflamasi. Dan antioksidan di sini jauh lebih kuat daripada di Lifepack, tapi sebetulnya belum lengkap multivitaminnya, ya. Jadi ada di dalam Juicy3 atau kalian tambahkan lagi Lifepack, ya. Dan seperti tadi saya bilang, Resimax penting sekali. Oke, jelas ya di sini. Sekarang kita masuk Q&A. Oke, udah jam 8 lebih dikit. Oke, tadi ada pertanyaan, beberapa pertanyaan, ya. Kalau misalnya kalian teman-teman ada lagi boleh diketik, ya. Kita sampai 8 lebih 10 ya, kita tutup, ya. Nah, di sini ada pertanyaan dari Mbak Cinta Nila. Untuk pencegahan Cordymax boleh diminum usia berapa? Nah, sebetulnya dari Nuskin sendiri kalau yang botol hijau, suplemen yang botol hijau itu mulai 16 tahun ke atas. Ya, tapi kalau udah usia 13 tahun ke atas atau yang beratnya di 50 tahun ke atas itu sebenarnya sudah dihitung dosis dewasa. Makanya kalau kita bilang 50 ke atas tapi usianya masih 13-12 tahun, itu kita bilang boleh di R90. Kenapa? Ya karena udah dihitung kayak orang dewasa, ya. Dan untuk pencegahan, ya, pencegahan ini sebetulnya nih ada nih salah satu juga tim saya, ya, Dr. Agus dan Dr. Rosina, mereka tuh praktek umum dan Cordymax ini sudah sangat-sangat laris banget dipraktekkan mereka sejak jauh sebelum COVID. Kenapa? Untuk mereka yang bronkitis, asma, ya, yang sesak, batuk parah lama, itu bagus banget. Dan juga bahkan anak-anak mereka juga udah kasih, tapi memang dosisnya kayak menyesuaikan. Ya tergantung aja nih, ya. Kalau misalnya dia tadi saya lihat hitung dari berat badan juga. Kalau 50 kilo ke atas sudah bisa hitung dewasa 2x2, tapi kalau di bawah itu ya mungkin kalau masih 20 kilo sampai 50 kilo mungkin paling nggak minimal setengahnya atau sekali sehari, ya, apalagi kalau pencegahan. Oke. Nah, oke, Mbak Wiwin. Nah, untuk dari Mbak Irin, Dok, untuk recovery setelah sembuh COVID, suplemen yang low budget apa? Oke. Untuk recovery, ya, sebetulnya yang paling disarankan tergantung nih, dia COVID-nya juga kayak gimana. Biasanya yang ada kerusakan organ seperti tadi Cili dia bilang, itu yang sedang ke berat, ya. Organ apa yang terkena? Terutama yang pasti paru-paru. Atau kalau udah dia terkena cytokine storm, ada multiple organ failure, ya Kak tahu lagi nih apa aja yang kena, yang lain-lainnya, ya, yang shutdown. Tapi yang paling penting untuk recovery yang paling saya sarankan itu Lifepack sama Marine Omega, ya, karena untuk recovery kita butuh multivitamin mineral yang tepat untuk recovery-nya, dan tetap butuh antiinflamasi. Tapi bisa juga Lifepack dan Cordymax kalau memang gejala paru-parunya lebih jelas, lebih nyata, gitu ya. Nanti kalau udah Cordymax bulan depannya ganti Marine Omega. Oke? C. Yuliana, kalau minum obat pengencer darah dosis untuk MO sebaiknya berapa? Nah, ini sebetulnya kita harus trial, ya, C, ya. Setelah kita minumkan dulu, tetap dosis anjuran 2x2, mungkin sebulan kemudian dicek, ya, laju endap darahnya gimana. Kalau dia terlalu encer, ya berarti yang bisa diturunkan yang mana? Sebetulnya lebih baik yang diturunkan adalah obat pengencer darah. Bukannya Marine Omega-nya, ya. Jadi obat pengencer darahnya diturunkan, dosis Marine Omega tetap atau bahkan boleh ditambah, itu untuk menggantikan dulu dan cek lagi berkala setiap bulannya. Oke, karena kenapa kalau saya bilang kayak gitu? Karena efek samping dari obat jauh lebih keras daripada efek si MO. Oke. Oke, dari bayi sampai manula, yes, bisa minum Juicy3, jus favorit yang lagi promo, ya, yang masuk program Si Life. Kalau buat bumil, gimana, Dok? MO sama apa aja?
Ibu Mil kita tahu ya yang paling terbaik adalah LifePak, Juice G3 dan Marine Omega. 3 itu, teman-teman. Oke. Baik itu lagi hamil, kena COVID atau nggak kena COVID, karena ada ibu hamil juga sekarang juga bisa kena COVID. Jadi kalian benar-benar harus jaga. Karena kemarin saya dengar ada berita kena COVID, masalahnya gini, anak kita di dalam kandungan itu mendapatkan nutrisi dan oksigen itu dari ibunya, ya kan, dari plasenta. Nah, kalau ibunya sendiri sesak, oksigennya kurang, ya tubuh ini tetap akan memilih memberikan oksigen itu terlebih dulu ke ibunya. Padahal kalau ibunya milih kasihkan ke anak dulu gitu kan ya. Jadi ya akhirnya bisa sampai kondisi itu membuat bayinya yang meninggal. Ya, jadi lebih baik ibu mil ya kalian semua minum suplemen tersebut ya, minimal LifePak, MO dan G3. Oke. Dari Mbak Putri Anissa, Dok, kalau buat orang yang antioksidannya rendah terus punya penyakit lambung, sarankan minum apa? Oke. Untuk penyakit lambung memang nih teman-teman ya, G3 gitu kan ya. G3 itu sebetulnya aman, tapi mungkin boleh kalian minumkan dulu Marine Omega untuk menenangkan lambungnya dulu, baru G3. Dan bahkan LifePak pun sebetulnya oke ya. Tapi itu tadi lambung ini juga ada derajatnya. Kalau memang sakit parah sekali ya terpaksa ya obat lambung harus diminum dulu nih 15 menit sebelum minum suplemen. Dan sebelum makan kan memang tetap harus minum obat lambung. Dan ya itu tadi seperti obat pengencer darah yang ditanyakan Ci Yuliana, cek secara berkala. Ya, dosisnya akan dinaik turunkan sesuai kondisinya. Oke. Untuk MAH ya tadi udah saya jawab ya, Marine Omega yang terbaik. Marine Omega bisa diminum anaknya 1 tahun, boleh banget. Anak saya dari umur 9 bulan sudah minum Marine Omega. Caranya gimana? Biar digigitkan, kalau udah ada gigi, kalau belum ada gigi, mungkin ibunya bantu yang gigitkan dan ditaruh di sendok. Ya, dan diminumkan dari sendok. Oke. Untuk sinus, ya lebih baik Cordymax. Ya, Cordymax dan Marine Omega tetap the best, karena sinusitis, ada itis itu sebetulnya artinya ada inflamasi. Oke. Gula darah, baik minum apa? Oke, ini sudah merambah ke yang lain-lain ya. Gula darah yang terbaik, mungkin boleh dicatat dengan cepat, LifePak, Tigrin, dan Wispan. Oke. Wiwin, anak saya 10 tahun, memberikan Cordymax 1x2, karena batuk ya maksudnya ini ya, 3 hari. Tetap MO juga gimana dok? Boleh. Oke. Mbak Heni, Dok, untuk trombosit rendah, saya minum sangobian, tambahkan jus G3. Bagus banget. Kemarin saya lagi kena demam berdarah di bulan April tahun lalu, minum jus G3 yang banyak ya, cepat baik. Dan Marine Omega serta LifePak saran saya tetap diminum. Atau kalau lagi kena demam berdarah ya teman-teman ya, sebetulnya Resimax juga penting ya, karena demam berdarah itu juga penyebabnya virus. Jadi kalau penyebabnya virus itu lebih baik tambahkan Resi sebetulnya. Oke, dari Mbak Heni Oktaria, saya mengenalkan LifePak rutin. Oke, ini bukan pertanyaan. Diabetes tadi sudah saya jawab ya, Wispan, LifePak, dan Tigrin terbaik. Minum G3 di mix ke susu plain, khasiatnya jadi netral nggak ya? Ya, sebetulnya memang suplemen lebih baik tidak diminum dengan susu. Jadi kalau dicampur, iya, kurang bagus, Mbak Foni. Lebih baik langsung G3. Memang ini untuk anak mungkin ya. Ya, tapi sebenarnya anak saya juga dari yang kecil suka banget tuh ya. Memang dari kebiasaan ya. Mungkin agak dicekokin dulu, lama-lama dia udah kebiasaan. Udah jam berapa nih ya? Udah jam 10 menit. Aduh, ini pertanyaan masih banyak. Mau dilanjut atau enggak nih teman-teman ya? Mungkin, tapi aku akan jawab cepat ya. Setelah itu selesai. Untuk Marine Omega boleh dicampur susu. Tadi sudah saya jawab. Kalau batu ginjal, batu ginjal ini sebetulnya tidak ada suplemen yang terlalu bisa fokus ke sana, tapi coba aja dari Cordymax dan Marine Omega. Didimer tinggi, hanya minum MO. Boleh, tapi berarti MO-nya harus dosis agak tinggi, 4-6 kapsul langsung, bisa 2-3 kali sehari. Oke, oh sudah selesai ya. Oke, puji Tuhan, alhamdulillah. Adiknya nggak suka asam, memang harus agak dicekokin dikit seperti saya bilang Mbak Poni. Tapi sebetulnya kalau sudah biasa, anak-anak saya sangat suka. Bahkan yang kecil itu bisa minta nambah gitu ya di G3. Oke teman-teman, thank you so much untuk semua pertanyaannya, untuk semua partisipasi kalian. Wow, ada 170 orang. Semoga materi yang saya berikan ini bermanfaat buat kalian semuanya, dan sekali lagi membuat kalian yang sebelum
sebelumnya panik menjadi lebih tenang, dan kalau kalian yang sudah terkena ataupun keluarga kalian sudah terkena infeksi ini, jangan khawatir, jangan sedih, tapi bawa tetap dalam doa dan berikan solusi-solusi terbaik dari Pharmanex apa, tapi tetap sarankan mereka untuk mencari pengobatan medis yang terbaik. Oke, terima kasih semuanya. Sampai jumpa di conference call kita besok hari yang tentunya akan memiliki materi yang jauh lebih keren, pembicaraan lebih keren. Sehingga jangan lupa ajak satu orang lagi untuk mengikuti conference call. Untuk mereka yang sudah tertarik untuk menjalankan bisnis, ayo join dulu conference call kita karena sangat bermanfaat. Setuju ya teman-teman ya? Terima kasih juga untuk teman-teman semuanya dan sampai jumpa.